gelombang 2 dari LPTK IAIN Ponorogo. Pada hari ini, Jumat, tanggal 1 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik ujian kinerja yang akan dilaksanakan di SDN 2 Kedung Gudok, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Adapun pembelajaran pada hari ini adalah mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 dengan materi menyambut usia remaja. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ini? Sehat, alhamdulillah. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk kelas, silahkan dipimpin doanya. Siapa berdoa mulai? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk? Kemana Abdul dan Rizal? Sakit. Kita doakan Abdul dan Rizal cepat sembuh. Amin. Anak-anak sekalian, silahkan dicek kerapiannya, pakaian apakah sudah rapi, kemudian tempat duduknya apakah sudah rapi. Juga silahkan disiapkan alat-alat pembelajarannya, bukunya, pensil, pulpen, dan semua untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 dengan materi menyambut usia balik. Anak-anak sekalian, apakah kalian telah mengetahui tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Saya Bu. Ya, silakan. Gimana? Haid atau menstruasi. Haid atau menstruasi, ya, bagus sekali. Kemudian siapa lagi yang sudah tahu? Saya Bu. Silakan Satria. Basah bagi anak laki-laki. Mimpi basah bagi anak laki-laki, ya, jawabannya bagus. Kemudian sekarang, apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Bu. Ya, silakan ya. Perempuan badannya lebih langsing, laki-laki badannya lebih besar. Perempuan badannya lebih langsing, kalau laki-laki badannya lebih besar. Ya, bagus. Kemudian ada lagi yang bisa menjawab? Ya, silakan. Gitu.
Panjang, ya terima kasih jawabannya. Jadi ternyata anak-anak sudah bisa menjawab, kalian luar biasa. Capaian pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah peserta didik mampu mengumpulkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan, dapat membuat main-main sederhana mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi, sehingga tertanam sikap bertanggung jawab dan taat beribadah. Kemudian, apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Anak-anak, tahapan pembelajaran pada kesempatan kali ini yang pertama, memahami materi tanda-tanda usia balik dengan metode kooperatif learning. Jadi, nanti Bu Saris akan memberikan sedikit penjelasan, memutarkan video pembelajaran tentang tanda-tanda usia balik. Kemudian, setelah itu, kita akan melaksanakan diskusi kelompok, membuat main teknik sederhana tentang tanda-tanda usia balik. Setelah itu, kalian akan mempresentasikan bersama kelompok kalian di depan kelas. Kemudian, ada penugasan dan juga tanya jawab. Anak-anakku, mengapa kalian perlu belajar? Karena kalian akan bisa menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Kemudian, mengapa hari ini kita mempelajari tentang tanda-tanda balik? Apakah itu penting? Ya kan? Mengapa belajar tanda-tanda balik itu penting? Karena menyiapkan diri untuk menghadapi perubahan fisik dan emosional yang terjadi pada masa pubertas. Jadi kalian harus mengetahui nanti perubahan fisik kamu itu bagaimana, kemudian mentalnya menjadi bagaimana. Ini sangat penting untuk dipelajari. Balik merupakan salah satu bab yang dibahas dalam ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu tentang hukum Islam. Nah, tanda-tanda balik ini bisa terjadi pada anak laki-laki dan juga anak perempuan. Kemudian, ada juga yang terjadi khusus untuk anak perempuan. Sekarang, perhatikan gambar berikut ini. Silakan diamati. Gambar apakah ini? Bu. Ya, Satria, silakan. Gambar pertumbuhan manusia. Gambar pertumbuhan hidup manusia. Ada lagi yang bisa menjawab gambar apakah ini? Saya, Bu. Silakan. Gambar anak bayi menjadi dewasa. Gambar anak bayi menjadi dewasa. Ya, silakan. Ada lagi yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Reska. Gambaran pertumbuhan manusia. Gambaran pertumbuhan manusia. Anak-anak sekalian, dari gambar berikut ini terdapat perkembangan manusia, mulai dari bayi, kemudian bisa merangkak, bisa menjadi anak-anak, kemudian sekolah di SD, sekolah SMP, menjadi SMA, dewasa, hingga menjadi tua. Inilah perkembangan hidup manusia. Dari gambar berikut ini, kita bisa mengetahui perkembangan manusia. Di fase mana akan terjadi tanda-tanda usia balik. Nah, ini dari anak SD menuju ke SMP. Jadi, disinilah nanti akan ada tanda-tanda usia balik. Bagaimana anak-anak sudah siap untuk belajar? Sudah. Agar bersemangat, kita tepuk semangat dan tepuk fokus terlebih dahulu. Satu kali tepuk semangat. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ilmu fikih merupakan ilmu tentang hukum Islam yang di dalamnya membahas tentang tata aturan beribadah, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga yang berhubungan dengan sesama manusia. Tanda-tanda usia balik juga dibahas dalam ilmu fikih. Kemudian, ilmu biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup. Salah satunya yaitu mempelajari pertumbuhan ataupun perkembangan manusia. Apakah yang dimaksud dengan balik itu? Balik berasal dari kata balagho dalam bahasa Arab yang artinya sampai. Kemudian secara istilah, balik berarti seseorang yang telah mencapai usia kedewasaan. Sehingga menurut ilmu fikih, orang ini sudah wajib untuk mengerjakan ibadah. Tadi
kalian telah menjawab pertanyaan dari Bisalis. Apa saja tanda-tanda usia balik? Nah, ada yang menyebutkan bahwa rambutnya menjadi panjang, badannya menjadi langsing, menjadi besar. Kemudian ada lagi yang menjawab mimpi basah, menstruasi, ya kan? Nah, sekarang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih ada 3. Yang pertama adalah mimpi basah atau ihtilam. Nah, mimpi basah ini bisa terjadi pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Yang kedua, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih adalah menstruasi atau haid untuk anak perempuan. Nah, di nomor 2 ini hanya terjadi khusus pada anak perempuan. Yang ketiga yaitu berumur 15 tahun. Sekarang tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Di sini diklasifikasikan atau dibagi menjadi 2. Yang pertama untuk anak laki-laki dan yang kedua untuk anak perempuan. Untuk lebih jelasnya, sekarang Bisalis akan memutarkan sebuah video pembelajaran tentang usia balik, tentang tanda-tanda usia balik. Silahkan perhatikan ya. Balik menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti sampai. Menurut istilah adalah habisnya masa kecil dan sampainya seseorang pada batas di mana ia dikenai taklif. Taklif artinya terkena beban untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan agama. Adapun tanda-tanda balik atau mencapai usia remaja seseorang ada 3, yaitu 1. Seorang lelaki atau perempuan telah berumur 15 tahun. Tanda-tanda ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Tanda ini adalah tanda balik paling akhir. Maksudnya, setiap anak yang sudah umur 15 tahun maka sudah dipastikan bahwa ia telah balik tanpa melihat tanda-tanda lainnya. Umur yang dimaksud adalah umurnya dengan penambahan tahun kemarin atau tahun hijriah. Tanda yang kedua yaitu ihtilam, berarti mimpi atau junub terhadap laki-laki dan perempuan ketika melewati 9 tahun. Maksudnya yaitu mimpi keluarnya mani sewaktu tidur, sekalipun kenyataannya tidak mengeluarkan. Tanda yang ketiga yaitu keluar darah haid sesudah umur 9 tahun. Haid adalah keluarnya darah dari rahim perempuan dalam keadaan sehat. Berdasarkan penelitian para anak atau fikih, ihtilam atau haid bisa terjadi jika anak sudah berusia 9 tahun. Kesimpulannya, usia minimal awal haid adalah 9 tahun dengan tanda-tanda ihtilam atau haid. Sedangkan batas maksimalnya adalah 15 tahun. Jika seorang anak telah mengalami salah satu tanda tersebut, maka ia disebut balik. Baginya berlaku hukum-hukum syariat. Semua amalnya baik dan buruk tercatat sejak itu. Sholat yang pada asalnya tidak wajib menjadi wajib bila anak sudah balik. Demikian pula kewajiban-kewajiban agama lainnya. Perintah Allah, jika anak telah balik ketika ia meninggalkan sholat, maka dianjurkan untuk dipukul dan artinya diingatkan secara halus dan kasar serta memisahkan tempat tidurnya. Pertanyaannya, ada berapakah tanda-tanda seorang mencapai usia remaja atau balik? Demikian materi yang dapat bisa sampaikan. Semoga anak-anak mendapat ilmu yang manfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tanda dewasa atau balik dengan menggunakan tepuk. Kita dengarkan terlebih dahulu tepuk tanda dewasa. Tepuk tanda dewasa. Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita, telah mimpi basah bagi pria wanita, keluar darah haid untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa.
Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariah. Gimana? Bisa mendirikan ya? Kita coba bersama-sama. 1, 2, 3. Bila kau ingin tahunan dewasa, bagi anak pria dan wanita, telah mimpi basah. Bagi pria wanita, keluar darah itu wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariah. Anak-anak sekalian, sekarang saatnya diskusi kelompok. Isalis akan membuat kelompok-kelompok di kelas ini, tapi kelompoknya sudah seperti kelompok yang kemarin. Jadi di sini kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti anak-anak akan berdiskusi membuat mind mapping sederhana atau peta konsep yang sederhana tentang mengidentifikasi, mengelompokkan, dan juga memaparkan. Yang pertama adalah tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Dan yang kedua, tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Nanti untuk kelompok 1 dan 3 akan mengerjakan yang soal yang A. Dan kelompok 2 dan 4 akan mengerjakan soal yang B. Nanti anak-anak akan membuat mind mapping-nya di kertas manila berikut ini. Setiap kelompok akan ada ketuanya. Nah, ketuanya menuliskan judul dari soal tersebut. Misalnya kelompok 1 menuliskan judulnya tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Nah, anggotanya siapa saja? Nanti silakan ditulis. Anggotanya mengerjakan juga bersama-sama dengan ketuanya. Jadi satu kelompok bekerja sama membuat mind mapping sederhana. Bisa dihias dengan sekreatif mungkin. Kalau nanti Bu, bagaimana? Apakah boleh digambari? Boleh. Dihiasi boleh. Diwarna dengan yang bagus, yang cerah, sesuai kesukaan saya Bu. Bagaimana? Boleh. Paham ya? Jangan lupa untuk digaris tepi. Tadi ini berarti tinggal menuliskan tanda-tanda secara digunakan tuliskan ini. Nah, jadi ini untuk anak-anak perempuan. Kemudian yang ini untuk anak laki-laki. Nah, kamu bisa mencari, bisa di buku paket, bisa di buku pendamping ini, kan? Kamu sebutkan nanti bisa diisi seperti ini, ya. Jadi silakan diisi. Kalau kamu mau warnanya lebih bagus juga bisa memberikan warna yang kamu sukai. Paham? Kerjasamanya bagus sekali. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Ada yang sudah selesai, ada yang sudah selesai. Yang sudah selesai bisa presentasi di depan sini. Kemudian nanti kelompok lain memperhatikan dan juga bisa memberikan komentar ataupun penilaian. Sudah siap? Sudah ya? Kita mulai dari kelompok yang ketiga. Silakan maju kelompok 3 untuk presentasi. Bisa dulu sih, kelihatan temannya lebih jelas. Nah, silakan.
presentasi ada tanda usia balik menurut Ibu Vicky. Informasi bagi anak perempuan adalah proses keluarnya darah dari kemaluan perempuan ketika dalam kondisi sehat sebagai tanda ia memasuki usia balik. Mimpi bahasa istilah yaitu pengeluaran cairan nafas dan saat tertidur. Alhamdulillah, aku sudah balik umur 14 tahun. Itu tadi presentasi dari kelompok 3. Kira-kira ada yang ingin memberikan komentar atau penilaian di kelompok lain? Silakan. Ya silakan. Dari kelompok yang pertama, ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu, Ya. gambarannya sudah bagus. Oh, memberikan komentar dengan gambarannya, main-mainnya sudah bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada lagi yang ingin memberikan komentar penilaian atau hubungannya? Ya silakan. Andi, ya silakan. Kelompoknya sudah kompak. Kelompoknya sudah kompak. Itu tadi presentasi dari kelompok 3. Sekarang Misalis akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu untuk kelompok 3. Ya, tadi ada berapa tanda-tanda usia balik menurut Ibu Vicky yang kalian ketahui? Ada 3, betul sekali. Pertama apa? Haid atau menstruasi bagi anak perempuan, betul sekali. Yang kedua apa? Mimpi basah, hilang. Kemudian yang ketiga, berumur 15 tahun. Baik sekali, ini pengambilan dari kelompok 3 sangat luar biasa. Kita berikan plus bersama-sama apresiasi untuk kelompok 3. Tadi kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Sekarang siapa kelompoknya yang sudah siap untuk presentasi di depan? Oh, dari kelompok 4. Silakan presentasikan hasil pekerjaan kalian di depan sini. Dari sini, dari sini Pak. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Saya Satya, ini dari Ya, silakan. tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi bagi perempuan adalah memiliki hormon estrogen dan progesteron, payudara membesar, tumbuh rambut di setiap dan di alat kelamin. Payudara membesar dengan suara merdu, timbul melebar, dan kulit menjadi lebih halus. Laki-laki memiliki hormon testosteron, hormon ini meliputi bagian yang ditumbuhi kulit, jenggot, dan sandal. Tumbuh juga rambut di alat kelamin dan setiap tumbuh menjadi lebat dan lebar. Itu tadi presentasi dari kelompok 4 tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Ada di kelompok lain yang ingin memberikan komentar atau penilaian dan juga bertanya? Silakan. Ya, silakan ya. Gambarannya sudah bagus. Gambarannya sudah bagus. Kemudian presentasinya bagaimana? Presentasinya tadi dalam cara menyampaikan bagaimana ya menurutmu? Sudah nggak kompak. Ada lagi yang mau bertanya atau memberikan penilaian? Ya silakan Rasta. Di beberapa dari kelompok itu masih ada yang tidak kompak atau tidak bersemangat. Oh, dari kelompok itu masih ada yang kurang bersemangat, ya kan? Mungkin bagaimana dari kelompok sini? Apakah sudah merasa bersemangat atau ada yang masih kurang bersemangat? Sudah merasa bersemangat ya? Itu tadi penilaian dari teman-teman kalian. Sekarang Misalis akan menanyakan tentang presentasi yang sudah kalian paparkan kepada teman-teman tadi. Kira-kira
Menurutku, ya kan? Apa yang dialami seorang perempuan ketika sudah masuk usia balik? Air garam menjadi membesar. Air bulannya menjadi besar. Ada lagi? Suaranya menjadi lebih merdu. Kemudian kalau untuk anak laki-laki, apa yang terjadi ketika di masa usia balik? Tubuhnya menjadi ikat dan berat, kemudian mengalami mimpi basah atau yang dinamakan apa tadi? Ihtilam. Betul sekali jawaban dari kelompok 4. Kita beri apresiasi bersama-sama untuk kelompok 4. Terima kasih. Demikian tadi penampilan dari kelompok 4. Sekarang masih ada 2 kelompok lagi. Kelompok mana yang akan tampil dulu? Saya dulu. Oh, silakan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas ini. Silakan. Saya dari kelompok 1. Saya bisa menjelaskan. Saya akan menampilkan tanda-tanda usia dari menurut ilmu fikih. Seperti perempuan, mimpi basah atau hilang bagi anak laki-laki mimpi basah merupakan pengeluaran cairan sabar sadar saat sedang tidur. Kedua, haid menstruasi bagi anak perempuan. Haid atau menstruasi adalah keluarnya darah dari kelamin perempuan. Tiga, berumur 14 tahun. Tanda haid selanjutnya yaitu memasuki usia balik dari seorang anak laki-laki maupun perempuan. Itu tadi presentasi dari kelompok 1. Sekarang saatnya anak-anak memberikan komentar atau penilaian dan juga bisa bertanya pada kelompok 1. Silakan mungkin bertanya atau memberikan komentar. Yuk. Nomornya tidak lebih kompak. Apresiasi untuk kelompok 1. Terima kasih. Sekarang tinggal satu kelompok terakhir dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan dari kelompok 2 dipresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Saya dari kelompok 2 akan menampilkan tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Untuk laki-laki memiliki hormon testosteron. Dua perubahan fisik meliputi wajah, ditumbuhi kumis, jenggot, dan jambang. Tumbuh rambut di alas kelamin dan ketiak. 4. Badan kekar dan berotot. 5. Tumbuh jabur. 6. Sudah terdengar lebih berat. Suara terdengar lebih berat. Untuk perempuan memiliki hormon estrogen dan progesteron. Perubahan fisik meliputi pinggul dan payudara membesar, tumbuh rambut di alas kelamin dan ketiak, kulit menjadi lebih halus. Demikian tadi penampilan dari kelompok 2. Silakan anak-anak untuk berikan komentar atau penilaian, juga bisa bertanya pada kelompok 2 dari hasil presentasinya. Silakan. Bu, ya silakan. Gambarannya sudah bagus, tetapi tulisannya kurang mengerti, jadi dari jauh itu kurang terlihat. Ya, jadi itu ada kritikan dari kelompok 4 bahwa sebenarnya sudah bagus hasilnya, tetapi tulisannya terlalu kecil jadi kurang terlihat. Bisa diterima dari kelompok 2? Bisa diterima. Ada lagi yang memberikan komentar atau penilaian? Bisa juga bertanya, silakan.
Saya Bu, Oh ya, tenang dulu, coba tenang dulu. negaranya sudah bagus, kita sudah kompak, tetapi kurang semangat. Oh ya, sebenarnya sudah bagus tapi kurang semangat. Bagaimana? Nih kelompok dua ini bisa berbagi dengan kesempatan ya? Bisa. Silakan lihat tadi, Mbak. Ingin apa? Bertanya atau berkomentar pembetulnya? Oh, memberikan pertanyaan. Manakah gambar di sini, ya kan? Maksudnya mana gambarannya, contohnya, contoh gambarannya kan nggak usah balik, gambar anaknya mungkin. Iya ya, maksudnya seperti itu. Bagaimana kalau berdua? Mungkin karena sudah tidak cukup waktu dan kami memutuskan untuk tidak menggambar. Oh, jadi dari kelompok dua ini karena waktunya sudah habis, maka dia tidak memberikan gambarannya. Jadi mempertimbangkan waktunya begitu ya. Bagus sekali jawabannya. Sekarang misalnya yang akan ditanya. Nah, ini tadi kan tanda usaha balik menurut ilmu biologi. Jika anak itu mengalami timbul membesar dan padu darah membesar, itu ciri usia balik untuk siapa? Perempuan. Perempuan itu sekali. Sekarang untuk anak laki-laki, sebutkan dua contohnya tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Suhunya jagung, betul, satu lagi. Suara menjadi lebih berat. Suara menjadi lebih berat. Betul sekali jawabannya. Kita berikan apresiasi untuk kelompok 2. Sekarang saatnya anak-anak mengerjakan tugas, kan? Langsung nanti dikerjakan di sini. Jangan lupa menuliskan nama, nomor absen dan kelasnya, kan? Memakai pulpen ya nanti. Silakan ditulis nama, nomor absen dan sudah selesai kerjanya? Sudah. Baiklah, kalau sudah selesai, kumpulkan. Terima kasih ya. Anak-anak sekalian, bagaimana perasaannya pada hari ini? Senang. Alhamdulillah. Mengapa kok senang? Oh, Karena bisa mengetahui tanda-tanda balik. karena bisa mengetahui tanda-tanda balik. Ya, siapa lagi? Tadi Jalil mengajarkan ya. Bekerja sama kelompok. Karena bisa bekerja sama dengan kelompok. Ada lagi? Saya Bu, Ya, Rasta silakan. bisa membuat proses secara berkelompok. Karena bisa membuat poster atau main-main tadi ya secara berkelompok. Ya, ada lagi? Ya, ya. Mempresentasikan poster di depan. Karena bisa mempresentasikan di depan. Ya, itu tadi sudah mewakili perasaan kalian. Alhamdulillah. Berarti kalian sudah bisa mengerjakan semua kegiatan hari ini, tugas-tugas di hari ini dengan baik. Untuk materi, apakah anak-anak sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ada? Tidak ada? Saya Bu. Oh, kamu ditanya. Apa yang ditanyakan? Bu, apakah jika ada anak perempuan belum menstruasi di usia 15 tahun dinamakan usia balik? Pertanyaannya adalah apabila ada anak perempuan kan, yang sudah berumur 15 tahun tetapi dia belum menstruasi, apakah sudah bisa dikatakan dengan balik? Bagaimana? Sudah. Jawabannya adalah sudah. Karena menurut tanda-tanda usia balik, menurut ilmu fikih yang ketiga tadi adalah sudah sampai berumur 15 tahun. Walaupun jika anak perempuan belum haid,
laki-laki belum dipilih bahasa atau istilah, tetapi sudah berumur 15 tahun, maka dia sudah dikatakan balik. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham? Alhamdulillah. Sekarang kita akan membuat kesimpulan. Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa yang pertama, tanda-tanda usia balik bisa dikategorikan dalam dua pandangan. Yang pertama menurut ilmu apa anak? Menurut ilmu biologi. Menurut ilmu biologi, betul sekali. Yang pertama. Yang kedua, menurut ilmu fikih, ya, jadi ada berapa tanda-tanda usia balik itu? Ada 3. Yang pertama apa tadi? Haid atau menstruasi bagi perempuan. Kemudian apa lagi? Mimpi basah atau ihtilam bagi anak laki-laki maupun perempuan. Dan yang ketiga, berumur sampai 15 tahun. Kesimpulan berikutnya, tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi diantaranya untuk laki-laki tumbuh jagung. Kemudian fisiknya berubah, ya kan? Tumbuh apa? Kumis, jenggot, jambang, ya kan? Badannya menjadi lebih besar atau lebih besar, ya. Kemudian untuk anak perempuan apa? Mengalami perubahan fisik yaitu payudara membesar, pinggulnya menjadi lebar. Nah, itu tadi kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Evaluasi pembelajaran pada kesempatan kali ini, ternyata anak-anak sudah aktif pada pembelajaran kali ini. Mampu bertanya, mampu menjawab, mampu berdiskusi dengan baik, dan juga mampu mempresentasikan hasil karya dengan baik. Sekarang, tugas kalian di rumah adalah silakan dipelajari untuk materi yang akan datang, yaitu kewajiban untuk anak yang sudah memasuki usia balik. Apa saja, silakan kalian pelajari, dibaca di rumah. Kemudian, buatlah juga rangkuman tentang materi tersebut. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang kewajiban anak yang sudah memasuki usia balik. Sehingga silakan dipelajari di rumah, dan minggu berikutnya, di hari yang sama, di minggu berikutnya kita akan belajar tentang kewajiban anak sudah usia balik. Anak-anak yang bersedia, demikianlah kegiatan pembelajaran ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.